Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hal yang menarik dari penelitian sejarah kontemporer adalah persoalan sumber sejarah lisan. Karena sumber sejarah lisan itu merupakan sumber yang hidup, sumber yang dinamis, sumber yang bernyawa. Karena manusia pada hakikatnya adalah dokumen hidup. Dokumen hidup itu ditopang oleh memori otaknya itu. Jadi apa yang dia pikirkan, apa yang tersimpan di dalam memori itu merupakan dokumen yang seandainya pelaku dan penyaksi itu wafat atau meninggal dunia, maka memori dalam otak itu tidak akan sampai kepada manusia yang lain. Nah, sehingga memori atau sumber dalam bentuk memori itu sebenarnya merupakan sumber sejarah yang sangat berkaitan dengan mentifact. Jadi mentifact itu merupakan sumber yang berbentuk ide-ide, berbentuk pemikiran, berbentuk gagasan, berbentuk norma, etika, atau adat istiadat, tradisi gitu ya, yang ada dalam bentuk yang abstrak. Artinya mentifact itu adalah fakta yang paling abstrak. Tetapi fakta yang abstrak ini ternyata mendasari terbentuknya fakta-fakta lain. Artinya mentifact bisa menghasilkan sosifact. Kemudian dari sosifact bisa menghasilkan artifact. Jadi pada dasarnya mentifact itu adalah intisari dari fakta, atau mentifact adalah dasar dari terbentuknya sosifact dan artifact. Jadi dalam sejarah maka seringkali ada ungkapan bahwa sejarah itu adalah sejarah pemikiran. Karena memang segala sesuatu itu berasal dari pemikiran. Nah, dari pemikiran kemudian muncul ucapan dan muncul tindakan. Nah, jadi ucapan dan tindakan ini bisa direkam melalui audiovisual. Jadi rekaman ini sangat penting bagi sejarawan untuk memperoleh fakta sejarah yang sangat abstrak ini. Nah, ucapan dari para pelaku dan penyaksi ini memang karena merupakan aktivitas lidah, aktivitas mulut. Orang sering mengatakan bahwa lidah tidak bertulang. Artinya kata-kata seringkali tidak bisa dipercaya karena manusia ketika mengucapkannya bisa dia itu berpura-pura atau bergurau atau berbohong. Nah, sehingga
seringkali ucapan seringkali memang tidak dipercaya karena orang seringkali berubah-ubah ucapan, berubah-ubah kata-kata. Karena ada perubahan itulah maka seringkali sumber sejarah lisan ini seringkali dianggap tidak cukup kuat karena tadi ada perubahan yang bisa terjadi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, tentu saja akhirnya kesaksian mulut, kesaksian lidah ini seringkali lebih banyak diragukan karena faktor perubahan-perubahan itu. Sementara sumber-sumber tertulis atau dokumen itu akan mantap selamanya. Ya, sumber tertulis akan seperti itu, tidak berubah-ubah. Ya, karena ditulis maka kesaksiannya lebih bisa dipercaya daripada mulut yang bisa berbolak-balik. Jadi mengatakan A, besok mengatakan B, nanti akan mengatakan C. Nah, ucapan bolak-balik, ucapan yang berubah-ubah, itulah yang menjadikan sumber sejarah lisan itu menjadi tidak bisa dipegang. Meskipun orang sering mengatakan bahwa seseorang itu dipegang kata-katanya, dipegang ucapannya. Nah, tetapi seringkali memang ucapan-ucapan itu memang berubah ketika seseorang memberikan kesaksian terhadap suatu peristiwa. Nah, tetapi seringkali juga bahwa kata-kata itu harus bisa dipercaya, terutama bagi kalangan orang-orang yang mempunyai tuntutan integritas. Sebagai contohnya misalnya dalam bahasa Jawa ada ungkapan Pandito Ratu tan kena wolawali. Jadi ucapan seorang pendeta, seorang intelektual, seorang penguasa, seorang pemimpin, itu ucapannya tidak boleh bolak-balik. Karena ucapannya itu merupakan hukum atau ketentuan yang harus dilaksanakan oleh, ya, kalau pandita itu murid atau siswanya, kalau pemimpin itu adalah rakyatnya. Jadi tan keno wolawali pandit. Jadi ucapan pandita dan penguasa raja itu tidak boleh atau tan keno wolawali, karena wolawali itu berarti orang itu tidak bisa dipegang ucapannya, kredibilitasnya tidak bisa dipercaya. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa sumber sejarah lisan itu harus direkam secara audiovisual. Maka kalau kita mendengar suaranya dan kemudian melihat tingkahnya, bahasa tubuhnya, maka sejarawan bisa mendeteksi kira-kira ucapan pelaku dan penyaksi ini bisa dipercaya atau tidak. Karena bahasa tubuh itu bisa mendukung bahwa pelaku dan penyaksi ini berkata sesungguhnya atau sedang berbohong.
Jadi bahasa tubuh biasanya akan mendukung ya keterangan bahwa orang ini bisa dipercaya dan tidaknya itu bisa dilihat dari ucapan dan bahasa tubuh. Nah, untuk mendeteksi kebohongan itu bisa juga dilakukan dengan wawancara, yang terutama wawancaranya itu tidak hanya sekali, tetapi harus berkali-kali. Tentu sejarawan ketika mewawancarai pelaku dan penyaksi tidak boleh meniru gaya atau kerja wartawan. Jadi kalau wartawan ingin mendapatkan sumber berita, itu seringkali wawancaranya hanya sekali dan tidak melakukan wawancara ulang yang sebenarnya fungsinya untuk melakukan check and recheck. Jadi mengecek kembali. Jadi kebanyakan memang wartawan bisa dibohongi oleh narasumber karena wartawan sendiri tidak melakukan pengecekan kembali terhadap kesaksian yang diberikan oleh narasumber itu. Nah, sehingga dengan diwawancari berkali-kali, kemudian ditranskripsi, maka dokumen dalam bentuk memori melalui mulut itu akan bisa ditranskripsikan sehingga muncul dokumen-dokumen baru. Nah, apa yang dilakukan oleh Arsip Nasional misalnya ketika mewawancarai puluhan orang yang hidup pada zaman Jepang, diwawancarai dan kemudian ditranskripsikan, maka dokumen-dokumen yang berasal dari dokumen hidup ini akan bisa dikumpulkan. Nah, kesempatan sekarang sejarawan harus mewawancarai banyak pelaku dan penyaksi sehingga ketika para pelaku dan penyaksi masih hidup, maka kita memperoleh kesempatan untuk mendapatkan sumber-sumber sejarah yang melimpah, tetapi dengan proses yang berat, yaitu wawancara, yang kemudian hasil wawancara itu dilakukan transkripsi sehingga dari suara ditransformasikan dalam bentuk tulisan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.